Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Intan Fitri dengan NIM 362458302047. Saya di sini sebagai mahasiswa satu untuk dengan simulasi vendor A. Yang pertama, di sini saya sudah membuat proyek Node.js untuk simulasi vendor A. Dan di sini saya juga sudah menginstal beberapa package penting, yaitu untuk membuat server, untuk koneksi database PostgreSQL, dan untuk mengatur variabel agar API bisa diakses lintas asal. Lalu yang kedua di sini saya membuat koneksi database yaitu DBJS. Langkah pertama di sini saya membuat file DBJS. Di sini saya menggunakan pool dari package untuk menghubungkan aplikasi dengan database PostgreSQL. Di sini saya mengambil database URL dari file env agar lebih aman dan fleksibel. Karena database saya ada di Cloud Neon, jadi saya tambahkan SSL, opsi SSL dengan reject unauthorized files. Dan terakhir, saya menggunakan fungsi query export supaya bisa dipakai pada file yang lainnya. Lalu yang ketiga di sini saya membuat server dan endpoint index.js. Yang pertama, saya membuat file index.js sebagai entry point. Saya membuat variabel lalu mengaktifkan middleware, dan saya membuat endpoint untuk memeriksa apakah layanan itu berjalan. Endpoint utama saya adalah saya gunakan untuk mengambil data dari tabel lain, lalu data hasil query akan di-map ulang agar semua file bertipe string. Di sini nanti akan mengambil data dan menformatnya sebagai string. Jadi sesuai dengan spesifikasi vendor A, saya juga menambahkan error handling dan fallback route 404 supaya lebih aman. Lalu yang keempat adalah saya menyiapkan package.json. Pada file ini didefinisikan nama project, lalu versi, deskripsi, lalu di sini pada startnya menggunakan node index.js. Sedangkan pada dev-nya menggunakan nodemon index.js. Lalu pada dependensinya di sini saya menggunakan course express.env dan pg. Dengan ini, project akan bisa dijalankan lokal maupun di server. Setelah selesai membuat semua kode pada VS Code, di sini saya berlanjut ke Neon Console. Di sini saya sudah menyiapkan folder Neon yang saya buat sebelumnya. Jadi yang pertama adalah mengkoneksi database. Di sini nanti akan di-copy juga untuk PostgreSQL yang nantinya akan ditaruh pada env di sini. Lalu di sini saya juga membuat tabel yang berisi produk dari vendor A. Dengan tabel ini saya dapat menyimpan data produk sesuai spesifikasi dari vendor A. Lalu di sini juga saya menambahkan data dummy untuk simulasi. Contohnya, dari A001 kopi bubuk 100 gram dengan harga 15.000 dengan keterangan stoknya ada dan lain-lain. Data ini nanti akan diambil oleh API saya pada endpoint warung. Lalu, yang ketiga, saya beralih ke Vercel dengan untuk mendeploy project saya. Jadi, sebelum mendeploy, yang pertama adalah saya membuat API vendor A di lokal, lalu saya push ke project ke GitHub. Di sini saya juga sudah
mengepas project saya di GitHub dengan nama mahasiswa satu vendor. Dengan ini adalah folder-foldernya tadi, karena Vercel nanti akan membaca project langsung dari repository. Lalu saya sudah login ke Vercel saya. Yang pertama tadi, saya akan membuat project baru. Lalu di sini saya langsung mengimport dari repository yang sudah saya push ke GitHub. Nah, di sini saya akan langsung mendeploy. Jadi Vercel tersebut akan melakukan proses build, install dependency, lalu akan menjalankan server. Nah, jika server berhasil, ini akan saya klik seperti pada kode di index. Di sini yang pertama kita akan mengecek status. Lalu dilanjutkan dengan mengecek warung. Apakah berhasil? Nah, di sini dimunculkan dengan output OK through service vendor A API. Di sini betul muncul hasil yang sama dengan yang ditulis pada codingan. Lalu di sini kita akan mengecek warung. Nah, di sini outputnya juga sudah muncul. Nanti link Vercel ini akan saya kirimkan pada mahasiswa 4 untuk diuji coba lebih lanjut. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dandi Darmawan yang memerankan mahasiswa 2 atau vendor B, yaitu distro modern. Nah, di sini ada struktur folder, yaitu ada index.js sebagai entry point server, ada db.js untuk konfigurasi koneksi ke database, ada .env, ada pagexblock.json, ada pagex.json. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan konfigurasi koneksi database. Di sini saya menggunakan Neon. Untuk langkah awal yaitu kita membuat project baru yaitu Neo Project. Karena kemarin saya sudah buat yaitu vendor B. Nah, di sini saya melakukan koneksi database dengan menyalin URL di sini. Lalu saya pindahkan pada file.env yaitu database URL. Nah, untuk membuat tabel dan insert value-nya saya lakukan pada NeonDB. Nah, di sini saya membuat tabel yaitu dengan nama produk vendor B dengan beberapa kolom yaitu ada SKU dengan tipe data varchar, product name dengan tipe data varchar, price dengan tipe data integer, lalu ada is available dengan tipe data boolean. Untuk insert data yaitu ada kaos izin creator, ada topi tracker logo, ada tas lempang canvas. Nah, selanjutnya pada file db.js. Nah, di sini saya menggunakan pool dari library pg untuk mengelola koneksi ke database. Selanjutnya menggunakan credential database yaitu database URL yang diambil dari file.env. Nah, jadi untuk informasi tidak ditulis langsung di dalam source code. Nah, selain itu untuk koneksi juga menggunakan konfigurasi SSL karena pada Neon itu mengharuskan koneksi yang aman. Lalu file db.js ini mengekspor sebuah helper function yaitu query yang berfungsi sebagai perantara untuk menjalankan perintah SQL. Dengan menggunakan helper ini, file root seperti index.js itu tidak perlu mengatur ulang koneksi di setiap rootnya. Selanjutnya pada file index.js di bagian awal
saya membuat library.env untuk memuat konfigurasi environment. Lalu saya membuat middleware, yaitu ada course dan express.json agar API itu bisa menerima request dari domain lain. Selanjutnya saya membuat route, yaitu route status untuk mengecek apakah service itu aktif. Setelah itu ada route untuk distro. Nah, route untuk distro ini yang melakukan query ke tabel produk vendor B melalui helper db query yang ada pada file db.js, lalu mengembalikan data dalam format JSON. Nah, di sini saya juga membuat fallback untuk menangani request yang tidak ditemukan dengan status 404. Lalu ada server handle untuk mengembalikan pesan 500 jika terjadi kesalahan server. Nah, setelah itu server dijalankan dengan app listen pada port yang diambil dari .env, yaitu port 3002, sehingga API itu bisa diakses secara lokal melalui alamat HTTP localhost. Itu ini. Setelah itu saya melakukan push project ke dalam GitHub. Itu ini. Lalu saya deploy ke dalam Vercel dengan membuat new project. Di sini saya melakukan import project dari GitHub tadi. Nah, karena sebelumnya saya sudah import, yaitu MHS2, di sini menampilkan error root tidak ditemukan karena pada URL itu tidak ada root yang dimasukkan. Jika memasukkan root status, maka akan menampilkan bahwa service itu aktif. Lalu jika kita memasukkan root distro, dan di sini akan menampilkan data-data yang ada pada database, yaitu ada pada NeonDB. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan implementasi vendor C pada tugas ujian praktikum interoperabilitas API. Nah, pada kasus ini saya berperan sebagai mahasiswa 3 atau vendor C yang mensimulasikan sistem kasir, resto, dan kuliner dengan struktur data kompleks atau nested JSON. Yang pertama, teknologi yang digunakan vendor C dibangun menggunakan Node.js dan Express.js sebagai backend API. Untuk menyimpan data, saya menggunakan PostgreSQL berbasis cloud melalui Neon. Dan koneksi database dikelola menggunakan library page. Dan di sini sudah saya konekkan. Kita lihat. Kemudian konfigurasi awal server pada file index.js ini. Pertama saya memanggil beberapa dependensi utama seperti Express, kemudian ada course.env dan file koneksi database db.js. Nah, Medieval Course dan Express.json digunakan agar API bisa menerima request JSON dari luar. Saya juga menyediakan endpoint status untuk memastikan bahwa API vendor C berjalan dengan baik. Kemudian struktur data di database table. Di database PostgreSQL, data vendor C disimpan dalam bentuk table flat dengan kolom seperti ini. Detail name, detail kategori, pricing, base price, pricing text, dan stock. Nah, struktur ini sengaja dibuat untuk nested agar pada API dapat ditujukan proses transformasi data. Nah, kemudian endpoint utama vendor C berada pada root. Di ini get apt get produk makanan. Nah, pada endpoint ini saya memanggil dari tabel produk vendor C
menggunakan perintah SQL select. Setelah data diambil dari database, hasil query masih berbentuk flat object. Nah, oleh karena itu saya melakukan proses renesting. Proses renesting data menggunakan fungsi map. Nah, data tersebut diubah kembali menjadi JSON dengan struktur objek detail untuk nama dan kategori produk. Objek pricing untuk harga dasar dan pajak. Kemudian proses ini bertujuan agar output API sesuai dengan spesifikasi vendor C pada soal UAS. Nah, kemudian output JSON vendor C, hasil akhir dari endpoint ini berupa JSON array dengan struktur kompleks atau nested yang siap diproses oleh integrator. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya error handling. Nah, saya juga menambahkan error handling baik untuk rute yang tidak ditemukan maupun kesalahan server agar API lebih aman dan stabil. Nah, kesimpulannya, vendor C berhasil mengambil data dari database Neon, melakukan transformasi data dari flat ke nested JSON, menyediakan API sesuai dengan kebutuhan integrasi. Data dari vendor C ini kemudian siap digunakan oleh integrator untuk digabungkan dengan data dari vendor A dan vendor B. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Perkenalkan, sebelumnya saya Nur Ivania Hirunisa dengan NIM 362458302048. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan di mahasiswa 4 ini. Nah, yang pertama, teman saya mahasiswa 1, 2, 3 itu mengirimkan link Vercel yang sudah mereka buat. Nah, selanjutnya di sini saya pertama membuat INV, yang mana di INV ini saya membuat port punya saya atau punya mahasiswa 4 itu 3000, dan untuk vendor A, B, C ini masing-masing link Vercel yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa 1, 2, dan 3. Ini untuk mahasiswa 1, ini untuk mahasiswa 2, dan ini untuk mahasiswa 3. Selanjutnya di sini saya membuat index.js, yang mana yang pertama di mahasiswa 4 ini saya mengambil data dari vendor yang berbeda atau dari masing-masing Vercel, yang mana tadi sudah ada di INV. Nah, selanjutnya di sini di index.js ini untuk menormalkan struktur data atau logika dari mahasiswa 1, 2, dan 3 sesuai dengan modul atau sesuai dengan soal. Nah, setelah itu kita menggabungkan menjadi satu API, yaitu di Unifeed, yang nantinya akan kita panggil ketika kita akan mengecek pekerjaan kita. Nah, yang pertama di sini require.env, yang mana di sini untuk memanggil env yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya di sini juga ada portnya juga kita memanggil dari env yang mana tadi sudah kita buat, yaitu untuk portnya 3000. Dan ini juga kita memanggil masing-masing vendor, yang mana ini tadi juga sudah kita buat di env. Nah, selanjutnya di sini untuk normalisasi data, yang pertama normalisasi untuk vendor A atau mahasiswa 1. Yang pertama di sini untuk harganya ini dibuat integer tipe datanya, karena di soal itu yang pertama mahasiswa 1 itu membuat tipe data untuk harga itu string. Nah, di sini kita ubah menjadi integer. Nah, yang kedua di sini ada diskon untuk harganya, yang mana untuk diskonnya 10% dari harga. Nah, selanjutnya di sini kita return ID produknya, nama produk, harga finalnya, yang mana tadi di sini sudah kita beri diskon. Nah, selanjutnya di sini juga ada logika untuk status stok, yang mana di sini keterangannya ada, tersedia, dan habis. Nah, selanjutnya di sini untuk normalisasi vendor B atau mahasiswa 2.
Nah, di sini juga ada ID produk, nama produk, harga final. Harga final di sini langsung item price karena untuk tipe datanya itu dari mahasiswa 2 itu sudah integer, jadi tidak perlu kita ubah kembali. Nah, selanjutnya di sini ada status. Status stoknya itu ada tersedia atau habis. Nah, di sini untuk normalisasi vendor C, yang mana di sini cons total harga itu item price. Nah, di sini juga ada final name. Nah, di sini jika kategorinya merupakan food itu untuk final name-nya ditambahkan recommended. Nah, selanjutnya di sini kita return ID produknya, nama produk, harga final atau total harganya. Nah, di sini juga ada normalisasi untuk stok, statusnya ada tersedia atau habis. Nah, setelah kita berikan logika dan kita sudah mengambil data dari ketiga vendor, nah di sini kita menggabungkan menjadi satu API yaitu Product Unified. Yang mana dari vendor A, vendor B, atau vendor C. Nah, untuk selanjutnya di sini setelah kita memanggil masing-masing versel dari mahasiswa 1, 2, 3, setelah itu kita sudah memberikan logika, menggabungkan jadi satu API Unified. Nah, sekarang kita membuat versel untuk mahasiswa 4. Nah, di sini saya sudah membuat verselnya. Ini. Nah, untuk selanjutnya kita langsung cek di Postman-nya apakah sudah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya kita cek dulu di verselnya. Nah, ini untuk verselnya. Tadi sudah ini untuk link verselnya. Setelah itu kita tambahin produk Unified ini dikarenakan tadi di sini yang sudah kita buat saat kita menggabungkan ketiga versel dan kita sudah menjadikan satu, itu di sini kita membuatnya produk Unified. Karena itu link verselnya juga kita tambah, ini untuk link verselnya. Setelah itu kita tambah produk Unified. Setelah itu kita send. Kita coba. Nah, di sini sudah ada isinya. Nah, ini untuk yang pertama A001 dengan nama produk kopi bubuk 100 gram. Nah, harga finalnya setelah di diskon 10% itu menjadi 13.500. Untuk statusnya tersedia ini vendor A. Nah, ini juga untuk vendor A. Nah, setelah itu ini untuk vendor B-nya. Nah, kita lihat vendor C tadi kita menambahkan recommended untuk setiap kategori food. Nah, di sini nasi tempong kategori food, di sini sudah ada tambahan yaitu recommended. Nah, jadi program yang sudah kita buat ini sudah berhasil. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.